Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Siti Ravena. Kali ini saya mau membahas mengenai sebuah kritik sastra yang tentunya kalian pasti akan tunggu-tunggu. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada penonton setia saya yang masih mau menonton channel YouTube saya, yang tentunya masih membangokkan. Oke, dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai puncak konflik pada novel Hafalan Shola Dalisa. Nah, sebelum kita memasuki bagian ini gitu, saya ingin membahas mengenai apa sih itu pengertian dari puncak konflik atau juga disebut dengan ketegangan, yaitu adalah diartikan dalam sum klimaks. Tahap ini menggambarkan yaitu di dalam alur sebuah novel itu adalah ketegangan dalam masalah yang ingin diceritakan dalam novel tersebut ataupun cerita tersebut. Nah, di dalam ketegangan tersebut dimunculnya pula dengan cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Ibaratnya hampir ke endingnya lah, gimana caranya selesaikan masalah tersebut gitu kira-kira. Oke, langsung saja kita masuk pembahasannya agar kalian tidak terlalu menunggu terlalu lama hingga kalian merasa bosan dalam video saya. Langsung check it out. Oke, sebelum kita masuk di bagian puncak dari ketegangan tersebut, atau saya akan menceritakan terlebih dahulu apa sedikit mengenai novel Hafalan Shola Dalisa. Dalisa sendiri adalah seorang gadis kecil riang dan ceria yang tinggal di Loknga, di desa di pantai kecil Aceh. Dalisa ini memiliki keluarga yaitu terdiri dari Mi, Abi, kemudian ketiga saudarinya, yang dimana hidup mereka tuh sempurna lah gitu. Nah, puncak dari konflik tersebut menurut saya ya itu dimulai pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, kejadian ini terjadi ketika itu Dalisa mengikuti ujian praktek sholat yang diadakan oleh salah satu guru dia, yang mana pada saat itu wajibkan siswa tersebut menghafal bacaan sholat gitu. Nah, dalam hal itu dari Dalisa apabila Dalisa menghafalkan seluruh bacaan sholat tersebut secara baik, maka Umi akan memberikan sebuah kalung emas bertuliskan nama Dalisa. Pada tanggal 26 Desember 2004 tersebut, gempa ketika Dalisa mulai sholat mulai terjadi. Gempa membuat semua para warga termasuk Umi dan kakak-kakak Dalisa mengalami ketakutan. Nah, namun di dalam sebuah novel tersebut yang saya baca, ketika itu Dalisa masih melaksanakan ujian praktek. Jadi Umi ketika melihat sosok Dalisa yang terlalu ibarat khusyuk dalam sholat, jadi Umi tuh kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Ibaratnya menunggu anaknya tersebut untuk menyelesaikan sholat. Kejadian itu benar-benar tiba-tiba membuat tsunami itu tersebut menghantam seluruh yang ada di desa mereka. Konflik yang menurut saya terjadi dimulai pada saat itu, ketika Dalisa digulung oleh tsunami tersebut, membuat kaki dia robek, buat kaki dia tersebut tuh membusuk. Dia itu kehilangan kesadaran gitu. Kalau kalian membaca novel tersebut, kalian akan berada di titik dimana kalian merasakan penderitaan Dalisa, yang mana dia tuh melihatnya sahabat dia si Tiur itu sudah nggak nyawa gitu. Terlempar atau ombang ambing darat yang nggak tahu, kemudian dengan kakinya mulai membusuk. Pada saat itu evakuasi belum juga datang gitu, hanya ibaratnya tunggu beberapa hari dulu baru ada tim penyelamat. Tak lama kemudian tim evakuasi menolong dia, dibantukan oleh tentara, kemudian oleh para suster ataupun dokter menolong Dalisa. Nah, dari mulai sinilah ibaratnya konfliknya tersebut udah mulai reda gitu. Namun menurut saya kalau dalam ini belum selesai konflik batinnya si Dalisa. Karena apa? Dalisa belum tahu di mana orang tuanya, kakak-kakaknya, ataupun gurunya, ataupun yang teman-teman dia bermain, dia nggak akan tahu gitu. Dia nggak tahu gitu. Ya, dalam saat itu dia kondisinya itu masih keadaan terluka gitu, belum sepenuhnya sadar. Ketika badan Dalisa sudah mulai baik di dalam posko, ketika tim evakuasi telah meletakkannya di dalam posko pengungsian gitu. Nah, Dalisa tersebut tidak berapa lama Abi pun datang menjenguk Dalisa. Ternyata Abi selamat. Sebelum Abi datang menyelesaikan tersebut, Abi itu mencari anggota keluarganya sebelum menjumpai Dalisa. Jadi ibaratnya dalam novel tersebut Abi itu masih mencari-cari anggota keluarga. Setelah Abinya tuh mulai mencari gitu, akhirnya sudah ditemukan
3 orang anaknya, yaitu adalah saudarinya si Delisa. Kemudian namun Abi belum menemukan si Delisa sama si istrinya gitu. Tapi akhirnya Abi juga menemukan si Delisa dalam keadaan hidup gitu. Alhamdulillah. Nah, akhirnya Delisa itu bahagialah berkumpul dengan ayahnya yang tercinta. Walaupun dia mendengar kabar dari si Abi mengatakan bahwa ketiga saudarinya itu telah meninggal, tapi uminya belum diketahui di mana uminya. Jadi walaupun kayak gitu, Delisa tetap bangkit walaupun rasa sedih di hatinya tuh masih kayak wow gitu. Dan setelah saya ceritakan tadi, konflik ini belum selesai menurut saya. Yang mana ketika udah mulai reda gitu kan, udah ibaratnya Delisa udah mulai riang, Delisa juga udah berjumpa dengan teman-teman yang lain. Satu dia yang nggak membuat dia nggak ingat gitu, yaitu adalah hafalan sholat dia tersebut. Hal itulah kemudian dia mulai membaca hafalan sholat tersebut, dan akhirnya dia pun menghafal tersebut dengan lancar. Endingnya gini, ketika Delisa udah membaca hafalan sholat dia tersebut, dan si Delisa ini mengikuti ujian praktek, kemudian di ujian praktek tersebut Delisa berhasil menghafal hafalan sholat Delisa. Nah, di akhirnya ini ketika dia berjalan di tepi bibir pantai, kemudian dia melihat sekelebat cahaya gitu mengenai matanya gitu. Nah, warnanya kuning gitu. Nah, kemudian dia telusurilah pesisir pantai tersebut, di mana asal cahaya tersebut. Tahu kalian apa? Disitulah endingnya. Puncaknya juga menurut saya di situ gitu. Ketika itu dia melihat sesosok kalung tulisannya namanya Delisa, yaitu kalung emas Delisa yang dipegang oleh tengkorak tangan apa sih, kerangka tangan manusia gitu, dan yang udah ya belulang gitu, udah jadi kerangka gitu, tersangkut di semak-semak ataupun di semak-semak pohon-pohon yang ada di dekat pantai lah gitu. Dan dia tahu bahwa yang memegang itu adalah uminya. Oke, sekian dulu dari konflik hafalan sholat Delisa. Apabila saya salah dalam menyampaikan ataupun ya kurang baiklah dalam tutur kata saya sendiri, saya mohon maaf, karena kesalahan berasal dari saya sendiri, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dan saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.